Kami sedang memantau blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz yang telah berlangsung hampir 2 jam. Sebuah perusahaan pelacakan melaporkan bahwa 121 kapal tanker kosong sedang menuju ke Amerika Serikat. Dari kapal-kapal tersebut, 68 diantaranya adalah super tanker yang masing-masing mengangkut 2 juta barel. Presiden Trump meminta negara-negara yang terdampak oleh gangguan Iran di Selat untuk beralih ke pasokan energi dari Amerika Serikat. Nah, sepertinya mereka menuruti permintaannya dan mendengarkan Trump. Presiden mengatakan kepada Fox bahwa Tiongkok bisa mengirim kapalnya ke Sinawa dan ke Venezuela, sambil menyatakan bahwa kapal tanker kosong dari banyak negara semuanya pergi ke Amerika Serikat untuk diisi. Itu datang dari Presiden Amerika Serikat, banyak sekali hari ini. Tampilkan peta di layar. Sekarang, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat akan memberlakukan blokade total terhadap lalu lintas Laut Iran, sementara kapal penyapu ranjau membersihkan Selat Hormuz setelah gagalnya negosiasi perdamaian. Selamat datang di Jam Baru America's Newsroom, saya Dana Prino. Selamat pagi, saya Bill Hammer. Pada jam ini, nasib gencatan senjata 2 minggu masih belum pasti, karena Iran tidak mau menghentikan program nuklirnya. Amerika Serikat telah menyatakan blokade laut terhadap Iran setelah berakhirnya negosiasi pada akhir Sabtu. Selat Hormuz adalah titik strategis yang sangat penting, sementara Presiden meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Tentara mereka sudah hancur. Semua angkatan laut mereka sudah tenggelam. Negara-negara lain sedang berusaha agar Iran tidak bisa menjual minyak. Itu akan sangat efektif. Tapi ada banyak kapal yang datang ke negara kita untuk mengisi minyak lalu pergi dan menerima. Jadi mereka tidak akan melewati Selat A dan pada akhirnya itu akan diperbaiki. Tim Fox meliput, Jenderal Jack Keane menunggu. Alex Hogan membawa berita dari Gedung Putih dan Matt Finn berada di Selat. Dia tinggal di Dubai. Halo Matt. Halo Dana, Presiden mengatakan bahwa blokade Zeke Asirio terhadap kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran sedang diberlakukan saat ini. Di Selat Hormuz, di belakang saya, di Teluk Persia. Akhir pekan lalu, CENTCOM melaporkan bahwa untuk pertama kalinya, 2 kapal perusak Amerika memasuki selat tersebut. Kapal-kapal Amerika Serikat membersihkan ranjau menggunakan drone bawah air. Sekarang, Presiden Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan memblokir pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz yang dapat menghancurkan ekonomi Iran. Dia menulis, Iran telah berjanji untuk membuka selat itu, tetapi belum melakukannya. Sebaiknya mereka mulai menyelesaikan masalah ini. Jalur air internasional yang terbuka dan cepat. Mereka melanggar semua hukum. Sekarang, Iran memperingatkan bahwa militer mereka dapat melakukan pembalasan, mengancam akan membalas. Seorang juru bicara militer Iran menyatakan, jika keamanan pelabuhan Republik Islam Iran di perairan Teluk Persia dan Laut Oman terancam, tidak ada satupun pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Oman yang akan tetap aman. Di Timur Tengah, seorang pejabat Uni Emirat Arab memperkirakan bahwa 800 kapal dagang telah ditinggalkan dan sekitar 400 diantaranya adalah kapal tanker minyak. Baik, tolong terus beri kami informasi karena dia sedang berada di wilayah tersebut. Terima kasih. Jadi Dana, dari sana kita lanjut ke Gedung Putih. Alex Hogan sudah ada di sana, siap siaga. Selamat pagi. Selamat pagi, Bill. Presiden ingin agar ini segera diberlakukan. Dia juga memerintahkan Angkatan Laut untuk memblokir Selat Hormuz dan membersihkan seluruh jalur air dari ranjau. Hari ini, harga minyak melampaui $100 per barel. Pelaksana tugas Jaksa Agung Todd Blanche menyatakan bahwa Departemen Kehakiman akan menuntut siapapun yang menjual minyak Iran. Presiden Trump kemarin mengatakan kepada Maria Bartiromo dari Fox, jika mereka tidak kembali, semuanya akan benar-benar baik-baik saja bagi saya. Tentara mereka benar-benar sudah habis. Rudal mereka hampir habis. Kapasitas produksi rudal dan drone mereka hampir sepenuhnya hancur. negosiasi akhir pekan ini berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden J.D. Vance telah menyampaikan kepada Iran tawaran final yang mencakup garis merah seperti penghentian pengayaan uranium dan pembukaan kembali selat tanpa biaya. Tentang jalur pelayaran penting ini dikatakan sebagai berikut. Berbeda dengan klaim palsu dari pejabat musuh, Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran kapal sipil di bawah pengelolaan yang cerdas dan aturan khusus.
Kami terus memantau cerita ini. Dalam situasi informasi yang simpang siur, kami terus mengikuti perkembangan untuk melihat apa yang terjadi dalam beberapa menit atau jam ke depan, sambil juga mengamati reaksi dari otoritas Iran. Seorang pejabat Iran mengatakan bahwa presiden sedang menggertak. Seorang anggota parlemen Iran mengutip presiden, "Jika kalian bertarung, kami juga akan bertarung." Baiklah, sekarang pukul 10.30 Anda telah mengikuti kami. Kami menunggu momen ini. Kesempatan itu datang dan Presiden Trump memposting di Truth Social. Angkatan Laut Iran sekarang berada di dasar laut, hancur lebur, 158 kapal. Yang tidak kami hancurkan adalah kapal-kapal yang disebut kapal serang cepat, karena kami tidak menganggapnya sebagai ancaman besar. Jika salah satu dari kapal-kapal itu mendekati blokade kami, kapal itu akan dihancurkan menggunakan sistem pemusnahan yang sama seperti yang digunakan terhadap para penyelundup narkoba di laut. Itu cepat dan brutal. 98,2% narkoba yang masuk ke Gaza lewat laut telah berhasil dihentikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini baru saja dipublikasikan. Langsung dari Tel Aviv, Trey Ings hadir secara langsung untuk memberikan perspektif hari ini. Trey, halo. Selamat pagi, Bill. Blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sudah dimulai. Wilayah ini sedang menunggu respons dari Iran. Dan seperti apa bentuk respons itu? Komando Pusat Sewa telah merilis rincian tentang blokade ini. Menyatakan bahwa blokade akan diterapkan terhadap kapal-kapal dari semua negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk pelabuhan Iran di Teluk Persia dan Teluk Oman. Pasukan CENTCOM tidak akan menghalangi pelayaran kapal yang melintasi Selat Hormuz menuju dan dari pelabuhan non-Iran. Langkah penting dari Zewa ini muncul setelah negosiasi di Islamabad, Pakistan tanpa mencapai kesepakatan. Laporan menunjukkan adanya celah dalam isu pengendalian selat dan pengayaan uranium. Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia berbicara dengan JD Vance setelah negosiasi tersebut. Ledakan itu berasal dari pihak Amerika yang tidak mentolerir pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan negosiasi oleh Iran sehingga menunjukkan ketidakpuasan yang jelas. Kesepakatannya adalah bahwa tembakan akan dihentikan dan pihak Iran segera membuka selat tersebut. Mereka tidak melakukannya. Orang-orang Amerika tidak bisa menerima itu. Pada hari Minggu, Netanyahu mengunjungi Lebanon Selatan, di mana pertempuran melawan Hizbullah masih berlanjut. Dia didampingi oleh Menteri Pertahanan Israel Katz. Hari ini, Hizbullah melanjutkan serangan dengan roket dan drone ke wilayah utara Israel. Bill, Angkatan Bersenjata telah meningkatkan tingkat siaga di seluruh negeri karena mereka khawatir Iran dapat campur tangan secara langsung setelah penutupan Selat Hormuz dan pemblokiran pelabuhan-pelabuhan Iran. Bagaimana menurutmu? Wah, banyak sekali yang terjadi. Terima kasih, Trey. Senang sekali kamu kembali ke Tel Aviv, Israel. Trey Ings. Kami kedatangan Rebecca Heinrich, peneliti dari Hudson. Sudah 33 menit pemblokiran. Bagaimana menurutmu tentang strateginya? Itu sangat cerdas, Dana. Wakil Presiden Vance sudah ke sana dan mencoba bernegosiasi dengan itikat baik. Mereka memberi waktu sekitar 12 jam atau lebih. Menurutku itu. Negosiasi maraton. Dan pihak Zewa benar-benar tidak berubah terkait apa yang kami tuntut. Kami menginginkan jalur yang benar-benar aman menuju Selat Hormuz. Kami ingin pembongkaran total program nuklir ilegal Iran. Kami ingin Iran berhenti mendanai perwakilan teroris mereka. Rezim yang berdebat dengan Wakil Presiden Vance sama sekali tidak mau mengalah dan kenyataannya tidak memiliki pengaruh terhadap Amerika Serikat. Seperti yang sudah kita bicarakan, Dana, Presiden Trump bahkan belum menarik satupun pasukan darat dari wilayah tersebut. Justru ada peningkatan pasukan darat secara khusus. Pasukan yang memang memiliki keahlian di wilayah itu. Angkatan laut pun tidak ditarik, begitu juga angkatan udara. Sementara itu, Iran tidak memiliki angkatan udara atau angkatan laut yang efektif. Karena itu, kita akan mencoba melakukan blokade terbatas terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Ini akan lebih merugikan pihak Iran daripada siapapun, dan kita akan lihat apakah kita bisa membuat Iran menyerah. Sementara Anda berbicara, lihat di sini garis merah JD Vance, Parana Amerika. Mari kita tunjukkan di papan. Anda sudah menyebutkan beberapa di antaranya, termasuk membongkar fasilitas penayaan nuklir. Dan terakhir, membebaskan Selat Hormuz tanpa memungut biaya tol. Itu hanya akan kembali ke status quo sebelumnya. Tapi aku penasaran, menurutmu sejauh mana orang Iran bisa menahan penderitaan ekonomi? Mereka tidak peduli. Sudah pernah ada protes sebelumnya karena ekonomi hancur dan rakyat marah. Lalu orang Iran berkata, kami akan memberimu tambahan $7 per bulan. Ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi ini hanya akan membawa lebih banyak penderitaan ekonomi bagi orang Iran. Tapi apakah rezimnya benar-benar akan merasakan penderitaan itu?
Sangat penting untuk membedakan antara rakyat Iran dan rezimnya, Dana. Jadi ancaman yang lebih banyak memengaruhi rakyat daripada rezim itu sendiri tidak akan mengubah perilaku mereka. Satu-satunya hal yang mungkin bisa mengubah perilaku itu, jika memang ada yang bisa, adalah mengancam nyawa mereka secara langsung. Jadi benar-benar mengancam para pemimpin rezim. Dan Korps Garda Revolusi Islam adalah jalan yang diperlukan. Orang-orang Israel berhasil menembus kepemimpinan Iran secara sangat efektif. Itu memang terjadi. Nah, ada fakta bahwa blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan bisa benar-benar memutus kemampuan mereka untuk melakukan serangan. Karena itulah yang menjaga rezim tetap bertahan secara finansial. Dan sekali lagi tujuannya adalah untuk mengubah perilaku mereka agar kita bisa membuat rezim saat ini menyerah dan berkata, oke, kami akan bekerja sama dan menjadi lebih pragmatis. Atau jika itu tidak berhasil, saya curiga Amerika Serikat akan kembali melancarkan serangan untuk menekan dan menyebabkan lebih banyak penderitaan pada rezim, demi mendapatkan kepemimpinan yang lebih patuh. Oke? Tinggal 1 menit lagi. Jadi Israel terus menyerang Hizbullah. Ini juga telah menjadi masalah dalam negosiasi. Lihat di sini, apa yang dikatakan Danny Danon. Kami tidak punya masalah dengan Lebanon. Sebaliknya, kami ingin melihat Lebanon yang berdaulat, dan kami memiliki musuh bersama yang melawan kedaulatan Lebanon, yaitu Hizbullah. Jadi, kami menyambut baik pembicaraan, negosiasi, tetapi kami tahu bahwa pemerintah Lebanon sangat lemah. Dan kami berharap mereka memiliki keberanian untuk menghadapi Hizbullah. Orang-orang Israel mengatakan, kami tidak akan membiarkan para teroris itu di perbatasan. Namun ini adalah masalah kontroversial di antara orang-orang Iran yang mendukung mereka. Ini sangat menarik, karena Iran telah mengklaim selama bertahun-tahun bahwa mereka tidak mendukung Hizbullah. Namun jelas sebagian dari tujuan ZY dalam operasi Epic Fury adalah membuat rezim Iran berhenti mendukung sekutunya. Hizbullah telah menjadi salah satunya. Wakil Presiden Vance telah menjelaskan bahwa itu bukan syarat bagi Amerika Serikat untuk menerapkan gencatan senjata. Oleh karena itu, Israel dapat terus memberantas Hizbullah di Lebanon. Ngomong-ngomong, pemerintah Lebanon menyatakan bahwa duta besar Iran adalah persona non grata. Jadi kita perlu memisahkan Hizbullah dari Lebanon. Saya curiga serangan-serangan ini akan terus berlanjut dari pihak Israel, karena mereka tidak bisa membiarkan Hizbullah tetap ada di sana, Dana. Rebecca, senang sekali kamu ada di sini. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Terima kasih, Dana.